Mulai di tahun 2026, banyak rumah di kota besar bukan lagi sekadar tempat tinggal. Lampu berkedip tanpa sebab, suara langkah padahal kamu sendiri, dan ada yang memperhatikan dari sudut yang gelap. Ini bukan sekadar gangguan, ini energi yang pecah, dan kota sudah terlalu penuh untuk menahannya. Pertanyaannya sekarang, rumahmu masih aman? Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rumah modern yang tidak pernah benar-benar sepi. Dengarkan baik-baik, aku bicara pelan, bukan karena takut, tetapi karena rumah-rumah di kota besar tahun 2026 sedang terlalu ramai oleh hal yang tak terlihat. Rumah-rumah itu tampak indah, cat bersih, lantai mengkilap, lampu LED putih terang seperti ruang operasi. Namun, banyak penghuninya sulit tidur, sering gelisah tanpa sebab, emosi mudah meledak, anak-anak tantrum tanpa alasan jelas. Hewan peliharaan menatap sudut kosong seolah ada yang berdiri di sana. Lalu manusia kota berkata, "Ah, cuma stres kerja. Ah, kurang liburan. Ah, mungkin hormon." Alasan modern selalu rapi, seperti laporan keuangan yang disusun untuk menutupi kebocoran batin. Dalam pitutur Jawa, ada kalimat sederhana tapi dalam maknanya. Omah iku ora mung papan manggon, nanging papan tumancepe urip. Artinya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat hidup menancap dan berakar. Masalahnya, rumah kota hari ini tidak diberi kesempatan berakar. Semua serba cepat. Tanah ditutup keramik, arah angin diblok AC, cahaya matahari diganti neon, aroma masakan diganti pewangi sintetis. Secara ilmiah, ini menciptakan ruang tertutup energi statis. Dalam fisika sederhana, energi yang tidak mengalir akan menumpuk, dan energi yang menumpuk akan mencari jalan keluar. Dalam bahasa Jawa kuno, ini disebut energi kependem ora kabuka. Energi terpendam tidak diberi saluran. Maka jangan heran jika rumah yang tampak aman justru menjadi tempat paling sering terjadi gangguan. Gangguan bukan selalu penampakan. Gangguan paling sering adalah pikiran kusut, emosi bocor, dan tubuh cepat lelah padahal tidak melakukan apa-apa. Aku, Sabdo Palon, bukan dukun, bukan pula ustadz. Aku hanya penjaga keseimbangan yang terlalu lama dilupakan. Dalam serat Sabdo Palon, disebutkan dengan halus namun tajam. Nalika manungsa ngaku paling suci, nalika omah mung diitung regane, ing kono jagat alus wiwit nggoleki papan. Artine, ketika manusia merasa paling bersih, ketika rumah hanya dihitung nilainya, disitulah alam halus mulai mencari tempat. Jangan salah paham, aku tidak sedang mengatakan semua gangguan itu makhluk gaib jahat. Tidak, sebagian besar hanya energi liar yang tidak diberi ruang pulang. Ilmu modern menyebutnya psikosomatik lingkungan. Tekanan mental yang terakumulasi dipantulkan oleh ruang tertutup. Ilmu Jawa menyebutnya lebih jujur, omah ora ditunggoni kanthi sadar.
Omah dihuni tubuh, tetapi tidak dihuni kesadaran. Dalam serat Centini, ada kisah orang-orang yang pindah rumah lalu mengalami sakit aneh. Bukan karena kutukan, tetapi karena tanah durung disopo, ruang durung diwedar. Tanah belum disapa, ruang belum dibuka. Maka leluhur Jawa melakukan ritual sederhana, bukan mistik murahan, melainkan psikologi ekologis. Menyapa arah mata angin, membakar wewangian alami, mengheningkan diri sejenak. Secara ilmiah, ritual ini menurunkan gelombang stres otak, menstabilkan sistem saraf, dan memberi rasa aman pada penghuni. Tetapi manusia kota mentertawakannya. Katanya tidak ilmiah. Padahal yang tidak ilmiah itu adalah hidup tanpa jeda, tanpa hening, tanpa ruang bernapas. Tahun 2026, aku menyebutnya sebagai masa energi pecah. Bukan kiamat, bukan ramalan murahan, tetapi akumulasi panjang dari manusia yang hidup lebih cepat dari jiwanya sendiri. Dalam Babat Tanah Jawa pernah ditulis, "Ano jaman omah dadi benteng, dudu papan tentrem." Artinya, akan datang zaman rumah menjadi benteng, bukan tempat ketentraman. Dan lihatlah hari ini, rumah dipenuhi kamera, pagar tinggi, gembok berlapis, tetapi penghuninya tetap cemas. Karena yang bocor bukan pintu, melainkan batin. Gangguan gaib yang paling berbahaya bukan suara langkah di atap, bukan bayangan di sudut kamar. Yang paling berbahaya adalah manusia yang asing di rumahnya sendiri. Ilmu Jawa mengajarkan, rumah harus punya nafas, harus punya hening, harus punya ritme. Jika tidak, energi akan pecah menjadi kecemasan, amarah, dan rasa lelah tanpa sebab. Aku tidak mengajakmu percaya. Aku hanya mengajakmu mengamati. Jika rumahmu sering terasa berat padahal bersih, jika tidurmu tidak pernah benar-benar pulas, jika hatimu selalu gelisah saat pintu ditutup, mungkin bukan karena makhluk halus, mungkin karena rumahmu tidak pernah diajak hidup bersama. Dan tenang, di batch berikutnya, aku akan membuka bagaimana manusia kota bisa mengembalikan rumah sebagai tempat pulang, bukan tempat bertahan. Diamlah sejenak, tarik nafas, dengarkan rumahmu. Ia sedang mencoba bicara. 3 jenis gangguan yang sering disalahpahami. Dengarkan ini pelan-pelan, karena kesalahan terbesar manusia kota bukan karena takut pada gangguan gaib, tetapi karena menyamakan semua gangguan. Dalam ilmu Jawa kuno, tidak semua gangguan itu makhluk, tidak semua rasa berat itu setan, dan tidak semua ketakutan berasal dari dunia lain. Leluhur membaginya sederhana namun sangat presisi. Ada 3 jenis gangguan halus yang paling sering masuk ke rumah kota. Pertama, gangguan energi. Kedua, gangguan psikis. Ketiga, gangguan gaib murni. Masalahnya, manusia modern selalu langsung menunjuk yang ketiga. Padahal seringnya mereka tenggelam di yang pertama dan kedua. Ini Pak Widarto.
Ini seperti orang sakit perut langsung minta operasi otak. Mari kita buka satu persatu. Gangguan energi adalah gangguan paling banyak, paling sepele, tapi paling sering diabaikan. Ia muncul dari ruang pengap, barang menumpuk, udara tidak bergerak, dan emosi manusia yang dipendam terlalu lama. Dalam bahasa ilmiah sederhana, ini adalah akumulasi stres lingkungan. Tubuh manusia membaca ruang. Jika ruang tegang, sistem syaraf ikut tegang. Dalam Pitutur Semar pernah disampaikan dengan jenaka. Omah kebak barang, ati kebak pikiran. Artinya, rumah penuh barang, hati penuh beban. Gangguan energi ini gejalanya halus, mudah emosi, sering salah paham, cepat capek padahal tidak kerja berat, dan tidur tidak nyenyak. Bukan karena makhluk halus, tetapi karena energi tidak mengalir. Gangguan psikis ketika pikiran menjadi makhluk. Sekarang kita masuk ke jenis kedua. Ini yang paling licik, paling sering menyamar jadi gaib. Gangguan psikis. Dalam Serat Gatoloto ada sindiran tajam. Pikiran sing ora kinendaleni luwih medeni tinimbang setan. Artine, pikiran yang tidak dikendalikan lebih menakutkan daripada setan. Gangguan ini muncul bukan karena rumahnya salah, tetapi karena kepala penghuninya penuh tekanan kerja, masalah ekonomi, relasi toksik, informasi berlebihan, konten horor ditonton sebelum tidur. Otak manusia secara ilmiah memiliki sistem deteksi ancaman. Ketika stres tinggi, sistem ini menjadi terlalu sensitif. Akibatnya apa? Bayangan jadi terasa hidup. Suara kecil terdengar besar. Kesunyian terasa mencekam. Lalu manusia berkata, "Rumahku angker." Padahal yang angker adalah isi kepalanya sendiri. Dalam Serat Darmo Gandul ditulis dengan getir, manungso wedi marang bayangane dhewe. Manusia takut pada bayangannya sendiri. Gangguan psikis ini sering diperparah oleh kepercayaan setengah matang. Percaya mistik tapi tidak paham dasar batin. Akibatnya apa? Setiap rasa tidak nyaman dianggap gangguan gaib. Ini membuat makhluk halus pun bingung. Loh, aku orang ngopo-ngopoi kok disalahke? Gangguan gaib murni dan kesalahan fatal manusia kota. Baru sekarang kita bicara gangguan gaib murni. Ini ada, dan leluhur tidak pernah menyangkalnya. Dalam Negara Kertagama dan Lontar-Lontar Tua disebutkan bahwa setiap tempat memiliki lapisan eksistensi. Tetapi gangguan gaib murni jumlahnya paling sedikit dan biasanya tidak agresif kecuali dipancing. Yang membuatnya jadi masalah besar adalah kesalahan fatal manusia modern. Kesalahan pertama, meremehkan ruang. Manusia masuk rumah baru tanpa hening, tanpa sadar, tanpa niat. Dalam Serat Centini, ritual masuk rumah bukan soal kemenyan, tetapi soal kesadaran hadir. Kesalahan kedua, memamerkan emosi negatif. Marah di rumah, bertengkar, mengeluh terus-menerus. Rumah menjadi tempat pembuangan emosi. Energi ini secara alamiah menjadi makanan bagi entitas rendah. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling fatal, mengundang tanpa sadar. Bukan lewat ritual, tetapi lewat kebiasaan.
tidur larut malam tanpa hening, membuka konten gelap tanpa filter batin, membiarkan rumah selalu bising, tanpa satu sudut pun yang tenang. Dalam Sutta Soma ada kalimat agung, Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kekerasan dan kegelapan luluh oleh kesadaran penuh welas. Artinya jelas, yang membuat rumah aman bukan jimat, bukan pagar gaib, melainkan kesadaran penghuninya. Jika rumah diisi manusia yang sadar, tenang dan hadir sepenuhnya, makhluk halus pun tahu diri. Mereka tidak suka tempat yang terang oleh kesadaran. Dan di batch ketiga, aku akan membongkar lebih jauh bagaimana rumah kota bisa tampak tenang, tapi sebenarnya rawan. Tanda-tanda awal gangguan dan kesalahan kecil yang sering dianggap sepele namun berdampak besar. Tenanglah dulu, jangan takut. Ilmu ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk membuatmu pulang ke rumahmu sendiri. Rumah paling rawan justru yang terlihat baik-baik saja. Dengarkan ini baik-baik, karena yang paling berbahaya bukan rumah yang terlihat angker, melainkan rumah yang terlihat terlalu normal. Dalam pengalaman panjangku, rumah yang lampunya terang, wangi pewangi ruangan, rapi seperti brosur perumahan, justru sering menyimpan ketegangan tak terdengar. Dalam Bharatayuddha, perang terbesar tidak dimulai dengan teriakan, melainkan dengan diam yang menekan. Begitu pula dengan rumah. Rumah yang tidak pernah gaduh, tidak pernah ramai tawa, tidak pernah ada jeda hening sadar, adalah rumah yang energinya membeku. Ilmu modern menyebutnya silent stress environment. Ruang yang terlalu steril membuat tubuh tidak pernah benar-benar rileks. Ilmu Jawa menyebutnya lebih jujur. Omah sepi nanging ora ayem. Rumah sepi tapi tidak tentram. Tanda-tandanya sering diabaikan. Penghuni sering mengeluh rasanya pengen cepat pergi dari rumah, atau merasa lebih nyaman tidur di luar, atau betah berlama-lama di kamar mandi. Padahal kamar mandi adalah satu-satunya ruang di mana mereka bisa sendiri tanpa tuntutan. Ini bukan kebetulan, ini sinyal awal. Tanda-tanda halus yang sering dianggap sepele. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini bukan untuk menakutimu. Ini untuk membuatmu peka. Tanda pertama. Waktu terasa aneh di dalam rumah. Sebentar terasa lama. Lama terasa sebentar. Tidur 8 jam tetap terasa capek. Dalam ilmu saraf, ini terkait disrupsi ritme sirkadian. Dalam ilmu Jawa, ini disebut waktu ora tumplek. Waktu tidak duduk di tempatnya. Tanda kedua, suasana hati berubah drastis tanpa sebab. Masuk rumah netral, keluar rumah kesal, atau sebaliknya. Ini bukan karena rumah jahat. Ini karena rumah menjadi cermin emosi yang tidak pernah dibersihkan. Dalam serat Centini, rumah disamakan dengan batin. Jika batin tidak diolah, rumah ikut kusut. Tanda ketiga, benda sering berpindah kecil. Bukan hilang besar, bukan fenomena film horor. Hanya kunci tidak di tempatnya, remote berpindah, barang kecil sering tercecer. Ilmu modern berkata ini karena pikiran terdistraksi.
Ilmu Jawa menambahkan, pikiran yang tercecer membuat ruang ikut tercecer. Dan ini yang sering salah paham, belum tentu gaib. Seringkali energi dan psikis bercampur. Kesalahan kecil manusia modern yang membuka celah. Sekarang, dengarkan yang ini. Karena inilah yang membuat rumah kota menjadi rawan tanpa disadari. Kesalahan kecil pertama, tidak pernah benar-benar pulang. Manusia kota pulang secara fisik, tetapi pikirannya masih di kantor, di media sosial, di drama orang lain. Dalam pitutur Jawa, awak ana ing omah, ati ana ing ngendi? Tubuh ada di rumah, hati ada di mana? Kesalahan kecil kedua, rumah selalu ramai suara. TV menyala walau tak ditonton. Gadget berbunyi terus, tidak ada ruang hening. Padahal hening bukan kosong. Hening adalah riset alami sistem saraf. Kesalahan kecil ketiga, tidak pernah menyadari sudut-sudut rumah. Sudut gelap, sudut lembab, sudut yang tidak pernah disentuh kesadaran. Dalam lontar Jawa, sudut disebut pusering papan. Jika sudut diabaikan, energi akan mengendap. Kesalahan kecil keempat, dan ini sering dianggap sepele, menertawakan rasa tidak nyaman. Ah, perasaan aja. Ah, lebay. Ah, takut sendiri. Leluhur tidak pernah menertawakan rasa. Mereka mengamatinya. Karena rasa adalah bahasa paling awal antara manusia dan ruang. Dan di batch 4, aku akan berbicara lebih dalam. Saat ilmu spiritual berubah jadi kuasa, saat manusia merasa paling bersih, dan saat rumah bukan lagi tempat pulang, tetapi arena bertahan hidup. Tenang, jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Duduklah sebentar, rasakan lantai di bawah kakimu, rasakan nafasmu. Rumahmu sedang mendengarkanmu. Ilmu sing kehilangan jiwa. Dengarkan dengan jernih, karena di titik inilah banyak rumah kota mulai benar-benar retak. Bukan karena gangguan gaib, bukan karena energi liar, tetapi karena ilmu yang kehilangan jiwa. Dalam serat Dormo Gandul ada sindiran yang pedih. Ngilmu yen mung kanggo unggul-unggulan bakal dadi racun kanggo sing nyekel. Ilmu yang hanya dipakai untuk merasa unggul akan berubah menjadi racun bagi pemiliknya sendiri. Hari ini banyak manusia kota mulai melek spiritual. Baca mantra, pasang pagar gaib, ikut ritual ini itu, menyebut diri paling sadar. Tetapi rumahnya tetap panas, hubungannya tetap retak, tidurnya tetap gelisah. Kenapa? Karena spiritualitasnya bukan untuk menata diri, melainkan untuk menguasai rasa takut. Ilmu Jawa tidak pernah mengajarkan spiritual sebagai senjata. Ia diajarkan sebagai cermin. Dalam serat Sabda Palon, aku pernah berkata, sing paling rawan diganggu, ya sing rumangsa wis kebal. Yang paling rawan diganggu adalah yang merasa sudah kebal. Ilmu yang sejati membuat manusia rendah hati. Ilmu palsu membuat manusia tegang dan curiga. Dan rumah tidak suka penghuni yang tegang. Merasa paling bersih, paling benar, paling aman. Sekarang dengarkan ini. Tanpa tersinggung, tanpa membela diri. Rumah paling rawan gangguan bukan rumah orang awam.
tetapi rumah orang yang merasa paling bersih, merasa paling lurus, paling benar, paling dilindungi Tuhan. Dalam Gabat Tanah Jawa tertulis peringatan halus. Nalika wong rumangsa paling suci, ing kono pepeteng wiwit nyedak. Ketika manusia merasa paling suci, disitulah kegelapan mulai mendekat. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena manusia menutup telinganya sendiri. Rumah yang dipenuhi klaim kebenaran sering kehilangan rasa welas. Setiap perbedaan dianggap ancaman. Setiap ketidaknyamanan dianggap gangguan. Padahal rumah yang sehat adalah rumah yang lentur. Dalam ilmu psikologi lingkungan, ruang yang kaku secara emosi memicu stres laten. Dalam ilmu Jawa, ini disebut omah ora iso nampa urip. Rumah tidak mampu menampung kehidupan. Maka jangan heran jika rumah yang isinya ceramah terus justru sunyi dari kehangatan. Bukan karena kurang doa, tetapi karena kurang kehadiran batin. Rumah yang berubah menjadi medan bertahan. Sekarang kita sampai pada fase paling berat, saat rumah bukan lagi tempat pulang, tetapi medan bertahan hidup. Pintu ditutup bukan untuk istirahat, tetapi untuk bersembunyi. Kamar bukan tempat tidur, tetapi tempat melarikan diri. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna bertapa bukan untuk lari, tetapi untuk menata dalam. Manusia modern terbalik, masuk kamar untuk menghindari dunia, bukan untuk memahami dirinya. Akibatnya, energi rumah menjadi terfragmentasi. Satu ruang menampung marah, satu ruang menampung takut, satu ruang menampung lelah. Dalam bahasa ilmiah, ini disebut emotional zoning. Dalam bahasa Jawa, omah kebagi rasa, ora manunggal. Rumah terpecah rasanya, tidak menyatu. Dan celah inilah yang sering disalahpahami sebagai gangguan gaib besar. Padahal yang terjadi adalah ketiadaan pusat kesadaran. Dalam Sutasoma disebutkan bahwa yang menyatukan dunia bukan kekuatan, melainkan welas asih yang sadar. Jika rumah diisi dengan manusia yang lembut pada dirinya, tidak memaksakan kesucian, tidak memamerkan ilmu, maka rumah akan tenang dengan sendirinya. Dan di batch 5 yang akan menjadi penutup jalan sunyi, aku akan berbicara tentang bagaimana manusia kota 2026 bisa hidup waras di rumah modern. Bagaimana warisan Jawa tetap relevan tanpa jadi klinik. Dan bagaimana rumah kembali menjadi tempat pulang, bukan tempat bertahan. Tenanglah, ilmu ini tidak meminta percaya, ia hanya meminta hadir. Cara hidup waras di rumah modern. Dengarkan dengan pelan, karena solusi sejati tidak pernah berisik. Manusia kota 2026 tidak kekurangan informasi, tidak kekurangan teknologi, tidak kekurangan guru spiritual. Yang kurang hanya satu, kehadiran penuh di ruang hidupnya sendiri. Dalam pitutur Jawa ada wejangan sederhana. Urip iku mung mampir ngombe, aja kesusu bali, nanging uga aja lali lungguh. Hidup itu singgah minum, jangan terburu-buru pulang,
Tapi juga jangan lupa duduk. Rumah modern tidak perlu dirombak, tidak perlu jimat mahal, tidak perlu ritual ribet. Yang diperlukan hanya 3 kebiasaan sadar. Pertama, pulang dengan niat, bukan sekedar tiba. Setiap kali masuk rumah, berhenti 1 tarikan napas. Letakkan pikiran di kaki, rasakan lantai. Secara ilmiah, ini mengaktifkan sistem parasimpatis, sistem tenang tubuh. Secara Jawa, ini disebut nandur sikil mulyake awak. Menanam kaki, mengembalikan diri. Kedua, memberi rumah waktu hening setiap hari. 5 menit tanpa suara, tanpa TV, tanpa gawai. Bukan doa panjang, bukan meditasi rumit. Hanya diam dan bernapas. Dalam serat Centini, hening disebut pamijining rasa, tempat rasa kembali ke asal. Ketiga, membersihkan rumah dengan kesadaran, bukan emosi. Menyapu sambil marah akan meninggalkan marah. Menyapu sambil sadar akan menata batin. Rumah membaca cara kita menyentuhnya. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Warisan Jawa bukan untuk ditakuti, bukan untuk dipuja berlebihan, dan bukan untuk dijual sebagai sensasi. Dalam Nagara Kertagama, dalam Pararaton, dalam lontar-lontar tua, ajaran Jawa selalu membumi. Tidak ada ajaran yang memutus manusia dari logika. Justru sebaliknya, leluhur sangat ilmiah, tetapi dengan bahasa rasa. Contohnya, ritual sederhana, menyalakan wewangian alami. Secara ilmiah, aroma alami menurunkan kortisol, menstabilkan emosi, membersihkan udara mikro. Secara Jawa, wewangian adalah tanda niat baik pada ruang. Dalam serat Sutasoma, welas asih bukan konsep abstrak, ia tindakan sehari-hari. Maka warisan Jawa tetap relevan jika dipahami sebagai ilmu hidup, bukan pertunjukan mistik. Jika rumah diisi oleh manusia yang sadar, tidak berisik batinnya, tidak merasa paling benar, maka energi rumah akan tertib dengan sendirinya. Makhluk halus tidak perlu diusir, energi liar tidak perlu diperangi. Mereka akan pergi sendiri ketika tidak menemukan kekacauan. Rumah sebagai tempat pulang, bukan tempat bertahan. Dan kini kita sampai pada inti terdalam. Rumah bukan benteng, rumah bukan arena perang, rumah bukan tempat membuktikan siapa paling benar. Dalam Pitutur Semar, ada kalimat yang jarang dipahami. Omah iku pangkonan, dudu pengadilan. Rumah adalah pangkuan, bukan pengadilan. Jika rumah terasa berat, jangan langsung menyalahkan gaib. Jangan buru-buru mencari musuh tak terlihat. Tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hadir di rumahku? Apakah aku lembut pada diriku sendiri? Apakah rumahku pernah aku dengarkan? Karena gangguan terbesar bukan dari luar, melainkan dari ketidakhadiran. Dalam serat Sabdo Palon, aku pernah berpesan, jagat ora butuh wong sakti, jagat butuh wong eling. Dunia tidak butuh orang sakti, dunia butuh orang yang sadar. Jika manusia kota 2026 berani berjalan pelan, berani hening sebentar, berani pulang dengan utuh, maka rumah akan kembali menjadi tempat bernapas, tempat sembuh, tempat pulang, bukan tempat bertahan, bukan tempat curiga, bukan tempat takut. Dan jika setelah semua ini kau masih bertanya, apakah rumahku aman? Aku jawab pelan, selama kau hadir sepenuhnya, rumahmu akan mengenalmu. Dan yang mengenal
tidak akan mengganggu. Diamlah sebentar, tarik nafas, pulanglah. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.